Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dengan pelajaran ekonomi ya. Di kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi bagian kedua ya. Sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan yang sebelumnya ya tentang pengertian, kemudian sejarah akuntansi, kemudian pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Nah, di pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi, kemudian bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntansi itu sendiri ya. Nah, kita langsung ke prinsip dasar akuntansi ya. Nah, dalam membuat laporan keuangan ya atau dalam akuntansi, kita mengenal ada 10 prinsip dasar akuntansi. Nah, prinsipnya apa saja ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi ya. Dalam prinsip entitas ekonomi ini mengandung arti bahwa di dalam akuntansi nanti akan dibedakan antara aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan aset yang dimiliki oleh pribadi. Itu harus dipisahkan ya, tidak boleh disatukan. Pembukuannya juga harus berbeda. Kemudian yang kedua adalah prinsip periode akuntansi. Jadi nanti di dalam laporan membuat laporan keuangan ya, nah itu ada periode waktu tertentu ya. Jadi dibatasi. Nah, biasanya periodenya antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip satuan moneter. Nah, ini mengandung arti bahwa pencatatan atau transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang. Misalnya kalau di Indonesia mata uangnya adalah rupiah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kesinambungan usaha. Prinsip kesinambungan usaha mengandung arti bahwa usaha yang akan dilakukan ya akan berjalan itu secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi kita membuat laporan akuntansi itu hanya untuk perusahaan yang berencana untuk melakukan usahanya itu terus-menerus gitu ya, bukan insidental saja ya. Nah, kemudian yang kelimanya adalah prinsip biaya historis. Nah, ini mengandung arti bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan di dalam akuntansi itu adalah didasarkan pada harga perolehan barang tersebut ya. Jadi bukan hanya harga pokok barang, tetapi nanti ada harga perolehan. Harga perolehannya apa saja nanti akan ada di bahasan yang selanjutnya. Kemudian yang keenamnya adalah prinsip pengakuan pendapatan. Nah, prinsip ini berarti bahwa pendapatan yang nanti akan diperoleh oleh perusahaan ya dari dari penjualan barang yang dia lakukan ya, itu akan diakui sebagai pendapatan jika pendapatan itu sudah benar-benar menjadi pendapatan ya. Jadi kalau belum menjadi pendapatan itu tidak akan dicatat ya. Yang selanjutnya adalah prinsip mempertemukan. Nah, prinsip mempertemukan berarti bahwa di dalam akuntansi nanti prinsip mempertemukan ini adalah prinsip mempertemukan antara biaya dengan pendapatan ya. Jadi dari pertemuan biaya dengan pendapatan ini menghasilkan laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip pengungkapan penuh ya. Jadi prinsip pengungkapan penuh ini dalam membuat laporan akuntansi ya, informasi yang diungkapkan itu harus utuh ya, tidak boleh sebagian-sebagian ya. Kalau nanti ada yang tidak utuh nanti bisa digunakan ada catatan kaki gitu ya di dalam pelaporannya. Selanjutnya adalah prinsip konsistensi ya. Ini berarti bahwa laporan keuangan itu harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah ya, baik prosedur, metode ataupun kebijakan yang diterapkan ya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip materialistis. Prinsip materialistis ini adalah pencatatan yang dilakukan itu harus menggunakan pengukuran yang memiliki nilai nominal ya. Jadi harus dapat diukur dengan satuan uang ya. Nah, itu untuk 10 prinsip dasar akuntansi. Yang selanjutnya adalah bidang-bidang akuntansi ya. Jadi dalam akuntansi itu nanti terdiri dari beberapa bidang ya. Nah, bidang yang pertama adalah akuntansi keuangan.
Akuntansi keuangan ini adalah akuntansi yang tugasnya itu melakukan pencatatan transaksi perusahaan dan kemudian menyusun laporan keuangan secara berkala, ya. Jadi ini biasanya juga disebut dengan akuntansi intern, ya. Yang kedua adalah auditing, ya, dan orang ini kita sebut dengan istilah auditor, ya. Nah, bidang akuntansi auditing ini adalah akuntansi yang tugasnya itu melakukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan dengan menyatakan kelayakan, ya. Nah, yang diperiksanya itu yang mana itu ya? Yang diperiksanya itu adalah akuntansi yang dibuat oleh akuntansi keuangan ini, ya. Nah, kemudian nanti diaudit oleh bidang auditing ini, ya. Nah, selanjutnya adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya di sini menekankan kepada kegiatan yang sifatnya menghitung biaya, ya, dan kontrol atas biaya, ya. Nah, ini berhubungan dengan biaya produksi biasanya. Kemudian yang keempat adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini adalah akuntansi yang menginformasikan memberikan informasi kepada pihak yang diperlukan, ya, oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan perusahaan dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini berhubungan dengan akuntansi yang tugasnya itu menyusun rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, ya. Nah, selanjutnya adalah akuntansi perpajakan, ya. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang tugasnya itu menyusun, ya, surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha, ya. Jadi tugasnya itu menghitung pajak, ya. Kemudian akuntansi pemerintah, ya. Akuntansi pemerintah yaitu akuntansi yang mengkhususkan pada penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Misalnya akuntansi dalam menyusun APBN misalnya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi mengkhususkan pada perencanaan, pelaksanaan dan pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Jadi kalau sistem akuntansi itu adalah bidang akuntansi yang tugasnya itu menyusun sistem seperti apa yang dilakukan di dalam menyusun sebuah laporan keuangan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan itu adalah akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Nah, seperti yang sekarang sedang kita lakukan, ya. Kemudian dari bidang-bidang yang bermacam-macam ini akan menghasilkan profesi akuntan, ya. Nah, profesi akuntan di sini ada 4, ya. Ada akuntan internal, ada akuntan publik, ada akuntan pemerintah dan akuntan pendidik, ya. Akuntan internal perusahaan, ya, yaitu akuntan yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi, ya. Ini disebut juga dengan istilah akuntan perusahaan atau akuntan intern, ya. Yang kedua adalah akuntan publik. Nah, akuntan publik itu adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasa akuntansi atas dasar pembayaran tertentu, ya. Nah, ini biasanya disebut juga dengan istilah akuntan bayaran, ya. Nah, dia sifatnya kontrak, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah itu adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya akuntan yang bekerja sebagai di kantor pajak misalnya, ya, atau akuntan ini statusnya biasanya dia sebagai PNS, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik itu adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, ya. Dia melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, kemudian mengajarkannya dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi, gitu ya. Nah, itu ada jenis-jenis profesi akuntan yang ada, ya, sekarang ini, ya. Nah, itu saja, ya, dari pembahasan akhir dari sistem informasi akuntansi, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.